Jadi di situ ada beberapa poin ya, misal reaksi kimia. Reaksi kimia kan pertemuan ketiga misal. Kemudian di sini ada 3.1. Nah, ini subbabnya ya. Jadi dalam reaksi kimia itu ada semisal reaksi non redox. Nanti 3.2 ada reaksi yang lain lagi. Dan sampai terakhir, habis itu kita bahas stoichiometry. Nah, mungkin karena waktunya terbatas, kita bahas cuma dua soal gitu ya. Asalkan kalian cukup tahu eh, soal reaksi kimia dan stoichiometry Olimpiade itu kayak apa gitu. Oke? Oke, semisal yang pertama nih, 3.1 kita mulai aja langsung ya. Nomor satu ini soal 2016 ya. Di antara larutan aqueous pada pilihan A, B, C, D, E berikut, larutan yang dapat bereaksi dengan logam magnesium adalah yang mana? Oke. Nah, ini adalah salah satu reaksi kimia, bisa aja redox, bisa aja non redox ya. Nah, tetapi untuk soal-soal seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, jadi cara mengerjakannya sebenarnya, nah, sebenarnya reaksi kimia itu ada berapa sih? Ya, reaksi kimia itu hanya ada dua secara umum ya. Reaksi non-redox sama reaksi redox. Oke. Nah, apa bedanya reaksi non-redox sama redox? Untuk yang non-redox biasanya berupa pertukaran kation anion ya. Jadi dia adanya keterlibatan kation anion yang saling bertukar gitu ya. Sedangkan untuk redox itu lebih spesifik lagi ya. Dia nanti ada reaksi reduksi dan oksidasi yang mungkin nanti saya akan bahas di selanjutnya ya. Intinya dia terjadi perubahan bilangan oksidasi ya. Perubahan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi ya? Salah satu cara gampang ingatnya adalah bilangan oksidasi itu adalah muatannya ya. Seperti Li plus, nah plusnya ini, plus satunya itu adalah bilangan oksidasi. Nanti saya bahas untuk yang redox ya. Untuk sekarang, untuk yang non-redox, itu intinya adalah dia bertukar kation anion. Oke? Nah, sekarang di sini ada reaksi logam magnesium, misal. Oke? Kemudian, larutan manakah yang dapat bereaksi dengan logam magnesium? Oke, nah di sini bisa aja reaksinya redox atau non-redox. Oke, jadi magnesium itu kan Mg. Oke. Jadi kalau ada reaksi, kita tuliskan dulu zat yang bereaksi apa aja. Misal di sini logam magnesium, Mg, bereaksi dengan apa? Nah, dari A sampai E, A sampai D di situ ya. Manakah zat yang dapat bereaksi dengan Mg? Oke. Nah, nah cara mengetahuinya adalah sebenarnya bab ini ada di bab kimia unsur ya. Kimia unsur atau kimia analitik sebenarnya. Yang nantinya kalian akan temukan analitik. Nah, kimia analitik yang akan kalian temukan di kelas 12 sebenarnya. Tapi untuk pembukaan aja kita coba ya di sini ya. Nah, Mg itu adalah suatu logam. Oke. Nah, sifat logam itu sebenarnya unik ya. Jadi kalau kalian lihat di tabel periodik, oke, semakin ke atas, semakin ke kanan kemarin ya, itu semakin elektronegatif. Itu secara umum, elektronegatif. Nah, atom-atom yang elektronegatif itu biasanya masuk ke dalam non-logam, ya kan? Untuk atom-atom yang elektropositif itu termasuk logam. Nah, uniknya adalah senyawa-senyawa non-logam itu biasanya bersifat asam. Oke? Nah, sedangkan untuk senyawa-senyawa logam itu bersifat basa. Nah, sehingga nanti kalau ada suatu logam atau suatu material dari logam ya, dari logam karena dia sifatnya basa, maka nanti reaksinya pasti dengan asam gitu. Begitu juga dengan yang asam, kemungkinan besar ya senyawa-senyawa non logam itu dapat bereaksi dengan basa gitu gitu kira-kira ya. Nah, kenapa saya bisa bilang kayak gitu tadi ya? Dari elektronegativitas. Semakin elektronegatif, artinya dia semakin non logam dan logam itu sifatnya asam. Selain itu yang unik adalah
eh, golongan 1A, 2A itu disebut logam alkali. Ada yang tahu nggak arti dari alkali? Kayaknya dari bahasa Arab ya. Logam 1A, 2A disebut alkali karena alkali itu artinya basa ya. Jadi kebanyakan logam 1A, 2A itu nanti bisa bersifat basa sehingga nanti akan bereaksi dengan asam. Ya udah, sebenarnya ada juga hubungannya sama asam basa gitu ya. Oke, tapi ini saya mau kasih tahu aja reaksinya gimana ya. Untuk pengetahuan lebih dalamnya nanti bisa kalian pelajari lagi. Intinya adalah di sini amonia itu bersifat basa ya. Nanti kalau kalian belajar asam basa, Na3 itu basa. Kemudian KOH dia sifatnya basa, lalu HCl itu sifatnya asam ya, asam klorida ya kan, atau hidrogen klorida. Kemudian natrium hidrogen karbonat itu NaHCO3 ya. Natrium hidrogen karbonat itu bisa bersifat asam juga bisa bersifat basa nanti. Oke. Nah, manakah dari A sampai D yang bersifat asam yang akan bereaksi dengan basanya ini? Ya sudah pasti yang C gitu. Oke. Jadi nanti reaksinya adalah Mg yang tadi sifatnya basa ya dapat bereaksi dengan asam berarti ya. Maka dia dapat bereaksi dengan HCl membentuk. Nah, di sini bisa ada pertukaran di sini ya. Mg sama H kan sama-sama positif. Dia bisa bertukar. Jadinya MgCl2 plus H2 gitu. Nah, kenapa MgCl2? Ya karena magnesium itu golongan 2 ya. Nanti kationnya itu pasti plus 2 gitu. Sedangkan hidrogen dari kationnya plus 1 kemudian dia jadi unsurnya. Nah, unsur yang stabilnya adalah H2 gitu. Nah, itu untuk nomor 1 ya. Sebenarnya ambil gampangnya aja sebenarnya asam ketemu basa, misal kayak gitu. Oke. Jadi walaupun kalian belum tahu atau belum pernah baca, tapi karena penjelasannya asam dan basa, kira-kira kayak gitu masih bisa di eh, apa ya, dipahami lah. Oke. Nah itu kira-kira nomor 1. Eh, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 1 memang itu pengetahuan umum ya. Jadi kalau semisal kalian pernah baca, magnesium itu bisa bereaksi dengan apa? Ya bereaksinya dengan HCl gitu. Tidak bisa bereaksi dengan yang lain. Oke. Itu termasuk ke pengetahuan umum. Kemudian kita lanjut yang kedua, ya. Di sini ada titanium 4 oksida. Lagi-lagi ada yang namanya rumus kimia dan juga ada nama kimia. Nah, ini juga perlu kalian pelajari juga ya. Titanium 4 oksida itu apa? Yaitu TiO2 ya. Oke. TiO2 di sini digunakan oke, sebagai cat dan lain-lain. Kemudian pernyataan yang tepat untuk menyatakan jenis reaksi tersebut adalah apa gitu. Nah, di sini ada beberapa reaksi ya. Oke. Reaksinya ada asam basa, pembentukan ion kompleks, dehidrasi, pertukaran dan redoks. Nah, itu apa aja tuh maksudnya gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi kan reaksi itu saya bagi jadi dua. Ada yang asam basa dan ada yang sorry, bukan asam basa, non redox ya. Non redox ada yang redox. Nah, salah satu reaksi asam basa itu adalah yang non redox. Oke. Apa bedanya masing-masing reaksi ini gitu ya? Oke. Saya contohkan satu-satu ya. Yang pertama, kalau dia reaksi asam basa, oke, berarti ada zat yang bersifat asam, ada zat yang bersifat basa. Biasanya asam plus basa itu membentuk zat yang namanya garam ya, atau senyawa ionik plus H2O ya, plus air. Itu adalah ciri khas reaksi asam basa ya. Jadi akan terbentuk garam plus air. Jadi airnya bisa aja tidak muncul tapi yang pasti dia terbentuk garam. Oke. Garam itu suatu senyawa ionik ya. Oke. Yang kedua, misal yang B nih, pembentukan ion kompleks ya. Nah, senyawa kompleks ini dipelajari di kimia lanjut ya, di kimia unsur. Intinya adalah pembentukan ion kompleks itu reaksinya adalah asam basa juga sebenarnya.
Tapi asam basanya lumayan levelnya agak tinggi ya, namanya asam Lewis dan basa Lewis. Itu nanti dipelajari di asam basa sebenarnya. Nah, asam Lewis dan basa Lewis untuk senyawa kompleks ya, itu semisal asam Lewisnya logam ya. Contoh Fe2+ misal. Oke. Nah, ini reaksi pembentukan kompleks. Contoh asam Lewisnya Fe2+, basa Lewisnya semisal NH3 misal. Maka dia akan terbentuk senyawa kompleks. Nah, ciri khas senyawa kompleks itu agak aneh bentuknya. Ya, mungkin dibilang kompleks gara-gara aneh itu ya. Jadi bentuknya misal Fe, NH3, 4, 2+. Nah, kayak gini. Ini salah satu senyawa kompleks yang mungkin bisa kalian temukan di bab kimia unsur nantinya ya. Nah, tapi untuk soal ini kan tidak ada ya, atau tidak terlihat ada senyawa kompleks yang bentuknya kayak Fe, ada NH3 4 kali, ada kurung sikunya, kemudian ada muatannya, itu senyawa kompleks namanya. Kita kenalan dikit lah. Oke. Jadi yang kedua ini adalah reaksi senyawa kompleks. Jadi saya kasih tahu satu persatu nih. Ini contoh reaksi asam basa, ciri khasnya ini untuk pembentukan ion kompleks, ciri khasnya ini ya, asam Lewis ditambah basa Lewis, biasanya asam Lewisnya itu logam ya. Oke, basa Lewisnya itu bebas, yang penting punya elektron bebas atau ya elektron yang dapat didonasikan. Lanjut, kemudian di sini ada reaksi dehidrasi. Nah, reaksi dehidrasi itu salah satunya ada di kimia organik ya. Oke, di kimia organik nanti ada yang namanya dehidrasi. Dehidrasi artinya adalah kehilangan air ya. Oke. Nah, karena dia kehilangan air, maka airnya itu dilepas. Oke. Bagaimana cara melepas airnya? Contoh semisal apa ya? Reaksi dehidrasi itu gula C6H12O6 direaksikan dengan H2SO4 gitu. Oke. Nah, kemudian H2O di dalam sini ya, itu diambil oleh H2SO4. Nanti misal tinggal karbon plus H2O, misal kayak gitu. Oke. Jadi H2O di dalam gula itu diambil atau diserap oleh H2SO4 sehingga dia mengalami dehidrasi. Nah, itu salah satu contoh reaksi dehidrasi. Atau ini terlalu rumit ya. Bentar, saya kasih yang agak simpel dikit. Biasanya reaksi organik ya. Contohnya CH3, CH2OH misal. Mungkin ini nanti kalian belajar organik akan ketemu lah yang kayak gini. Nah, reaksi dehidrasi itu adalah ketika semisal ada senyawa organik ya, ada H dan ada OH-nya itu diambil. Kan H ketemu OH itu H2O ya. Nah, jadi intinya adalah reagennya harus memiliki H dan OH. Nah, ini diambil artinya nanti tinggal CH2 plus H2O-nya keluar. Nah, ini artinya dia terdehidrasi gitu. Oke. Nah, itu salah satu contoh reaksi dehidrasi yang mungkin ini ditemukannya di reaksi organik nanti. Oke. Yang penting kita kenalan dulu lah. Oke. Next, untuk yang D. Oke. Yang D ini reaksi pertukaran. Nah, reaksi pertukaran ini yang paling umum di kimia, yaitu reaksi non-redox. Apa yang ditukar? Yang ditukar biasanya kation dan anion. Nah, reaksi asam basa itu juga termasuk reaksi pertukaran biasanya. Kalau nggak gitu ada reaksi yang lain, semisal pertukaran garam deh ya. Semisal BaCl2 ditambah H2SO4 atau Na2SO4 deh, biar sama-sama garam. BaCl2 ditambah Na2SO4. Nah, dia akan terjadi apa? Terjadi pertukaran. Apa yang ditukar ya? Kation dan kationnya itu ditukar. Anion dan anionnya itu ditukar. Jadi seolah-olah seperti bertukar plus minus ya, bertukar pasangannya gitu. Bertukar kation anion. Sehingga nanti barium itu akan berikatan dengan sulfatnya nanti ya.
barium ketemu sulfat, Cl ketemu Na gitu, bertukar. Itu namanya reaksi pertukaran ya. Jadi di sini jadinya BaSO4 plus NaCl ya. Oke. Jadi yang ditukar itu kation dan anionnya. Oke. Nah, itu beda sama yang sebelumnya ya. Reaksi asam basa itu udah pasti ada asam dan basa, sedangkan reaksi pertukaran itu belum tentu ada asam dan basanya. Oke. Bisa aja semuanya garam ya. BaCl2 dan Na2SO4 ini sama-sama garam. Jadi garam ketemu garam, apa yang terjadi yaitu pertukaran kation anion gitu. Nah, itu namanya reaksi pertukaran. Oke. Nah, untuk reaksi redoks kita bahas nanti ya, karena agak sedikit panjang penjelasannya. Oke. Tapi untuk soal ini dia termasuk bukan reaksi redoks ya. Jadi kita anggap redoks tidak masuk ke soal ini ya. Nah, kira-kira dia termasuk reaksi apa menurut kalian? Oke. TiO2 ditambah H2SO4 jadi TiO2 plus plus SO4 2 min plus H2O. Kira-kira reaksi apa? Jadi dia itu melepas H2O. Oke. Kalau melepas H2O dehidrasi itu Ya, bisa dehidrasi atau yang pertama tuh kita pertama asam asam dehidrasi. basa. Jadi ada dua kemungkinan kan, asam basa atau dehidrasi. Nah, dari kedua itu kira-kira yang mana? Oke. Jadi paling gampang adalah dehidrasi itu biasanya senyawa organik ya, ada hidrokarbonnya. Sedangkan TiO2 apakah dia termasuk senyawa organik? Ya, bukan ya. Oke. Jadi TiO2 ini senyawa anorganik yang di dalamnya tidak mengandung OH dan H ya kan. Jadi dehidrasi itu harus ada H ataupun OH-nya. Di dalam TiO2 kan nggak ada sama sekali. Nggak ada hidrogennya bahkan. Jadi nggak ada H2O yang diambil dari situ. Oke? Jadi dia bukan termasuk reaksi dehidrasi. Ya. Jadi Nah, kalau bukan. dehidrasi itu pasti organik. Iya, biasanya organik. Intinya ada hidrogen dan OH yang diambil dari zatnya. Sedangkan TiO2 hidrogen aja nggak punya gitu kan. Jadi tidak mungkin dehidrasi. Oke? Umumnya organik betul tadi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah reaksi asam basa. Oke? Kira-kira kayak gitu. Nah, mungkin ya reaksi itu banyak macamnya nanti ya. Kalian bisa ketemu itu di stoichiometry ya. Jadi untuk sekarang ya asalkan tahu reaksi itu ada dua umumnya. Kalau nggak pertukaran kation anion ya redox gitu. Oke? Nah, sebagian besar ini adalah pertukaran gitu. Pertukaran kation anion sebenarnya. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak kita masuk ke yang 3.2. Kita masuk ke reaksi redox ya. Oke. Oke. Nah, ini. Jadi tiap poin ya, kita akan bahas cuma 2 poin aja untuk mempersingkat waktu. Nah, kita langsung ke 3.2 di sini. Bilox dan penyetaraan reaksi. Redox ya. Oke. Nah, yang unik adalah redox itu salah satu reaksi yang tersusun dari 2 reaksi yang terjadi sekaligus ya, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Oke. Nah, saya mau kasih penjelasan singkat ya, apa bedanya reduksi dan oksidasi ya. Untuk reduksi biasanya kita akan melihat yang namanya bilox nanti ya. Oke. Bilox itu artinya bilangan oksidasi ya. Titik dua. Bentar, bentar. Bilox. Bilox itu tadi adalah bilangan oksidasi yang mungkin kita akan bahas habis ini juga ya.
Bilangan oksidasi itu kalau dia berubah dan berubahnya itu turun, ya, biloxnya turun, maka dia disebut reaksi reduksi. Kemudian nanti bilangan oksidasi dari suatu senyawa, ya, kalau dia naik itu disebut oksidasi. Jadi reaksi redoks itu kelihatan dari bilangan oksidasinya yang nantinya kita bahas. Kemudian ciri khas kedua adalah reaksi reduksi itu berkaitan dengan elektron, ya. Jadi di situ bisa terjadi serah terima elektron. Nah, untuk reaksi reduksi dia itu menerima elektron, kalau oksidasi itu melepas elektron. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke. Untuk sekarang redox definisinya dua ini, ya. Bilox itu reduksi itu biloxnya turun, oksidasi biloxnya naik. Nah, kemudian kita akan bahas bilox dulu nih. Oke. Apa itu bilox? Tadi ya saya jelaskan bahwa bilox itu adalah muatannya sebenarnya. Saya contohkan, misal litium plus. Berarti berapa biloxnya? Biloxnya plus 1, gitu kan. Kalau semisal Mg2 plus, berapa biloxnya? Biloxnya plus 2. Kemudian ada Cl min, biloxnya berapa? Min 1, misal. Nah, ini yang namanya bilangan oksidasi. Jadi dari muatannya itu kelihatan. Masalahnya adalah tidak semua zat kalian bisa menebak muatannya, gitu. Contohnya semisal H2SO4. Nah, kalau udah jadi suatu senyawa seperti ini digabung gitu ya. Bagaimana cara mencari tahu biloxnya berapa aja? Oke. Sebenarnya caranya gampang ya. Pertama, kalian harus mengetahui zat apa aja yang sudah pasti bilangan oksidasinya. Oke. Yang sudah pasti itu gampang ya. Oke. Jadi aturan umumnya ya. Aturannya adalah aturan ke-0. Saya bilang aturan ke-0 karena biloxnya 0 nanti. Yaitu adalah unsur-unsur bebas. Contohnya natrium. Nah, natrium itu tidak ada muatannya. Oke. Kalau tidak ada muatannya, maka dia 0. Contohnya hidrogen, tidak ada muatannya. Dan dia unsur, maka dia 0. Kemudian aturan kedua adalah yang minus 1. Ya. Aturan kedua adalah zat yang pasti minus 1 adalah fluorin. Ya. Fluorin selain punya bilox 0, sudah pasti minus 1. Ya. Jadi kita cari yang pasti-pasti aja. Kemudian yang plus 1, itu sudah pasti golongan 1A. Ya. Dari H+, mungkin H+ nanti ada sedikit pengecualian. Ya. Oke. Kita mulai dari Li+, Na+, dan seterusnya, itu pasti plus 1. Kemudian plus 2, itu pasti golongan 2. Contohnya Mg2+, Ca2+, dan seterusnya. Nah, untuk sisanya, itu hidrogen dan oksigen, contohnya ya, hidrogen itu plus 1, oksigen minus 2. Untuk sisanya yang lain, itu lihat golongannya. Oke. Contoh yang tidak diketahui, misal golongan 7. Oke. Misal golongan 7. Golongan 7 itu mirip sebenarnya sama oksigen ya, yang golongan 6 ya. Kenapa sih oksigen itu minus 2? Karena golongan 6 butuh 2 elektron supaya oktet, ya kan? Sedangkan golongan 7, nanti berapa biloxnya? Bisa aja minus 1. Contohnya Cl ya, karena golongan 7 supaya oktet butuh 1 elektron lagi. Oke. Nah, ini aturan paling simpelnya kayak gitu ya. Jadi yang pasti adalah fluorin itu minus 1, golongan 1 pasti plus 1, golongan 2 plus 2. Nah, untuk hidrogen dan oksigen, umumnya hidrogen itu plus 1, oksigen minus 2. Oke? Nah, sekarang kita coba terapkan ke soal ini. Nah, bahan pembakar padat untuk pendorong roket, oke lah. Itu campuran dari aluminium dan X. Kemudian X adalah senyawa yang mengandung klor dengan tingkat oksidasi plus 7. Oke, tingkat oksidasi ini sama seperti bilangan oksidasi ya, jadi nama lainnya. Oke. Nah, berikut ini manakah yang merupakan senyawa X yang memiliki Cl plus 7 gitu. Oke. Saya contohkan misal yang A ya, NCl3. Oke. Di aturan ini N sama Cl itu tidak ada.
Maka dari itu kita bisa memprediksi lewat golongannya dan juga lewat elektronegativitasnya untuk mengetahui siapa positif, siapa negatif gitu ya. Oke, jadi antara N sama Cl, siapa yang lebih positif di tabel periodik? Berarti kan lebih kiri itu lebih positif. Lebih positif N. Ya, nitrogen ya. Maka yang akan bermuatan lebih positif adalah N-nya, Cl akan lebih negatif gitu. Nah, berarti N ini kan golongan 5, Cl itu golongan 7. Oke. Kemungkinan besar Cl itu akan bermuatan -1 kan. Oke. Kalau Cl bermuatan -1, maka nitrogennya nanti bermuatan +3. Tahu dari mana? Karena di sini muatan totalnya -1 kali 3. Oke, ini totalnya. Oke. Maka kalau dia -3, nitrogennya harus +3 supaya apa? Supaya netral ya. Oke. Nah, jadi bisa ditebak lewat siapa positif negatif dan yang kedua lewat golongannya. Oke. Kemudian next ya, yang B. Ini kebetulan N-nya agak sulit ditebak sih. Biasanya nitrogen tuh kalau nggak +3 ya -3 biasanya. Kita coba yang NH4Cl ya. Nah, kalau kayak gini, gimana cara mengetahui biloxnya berapa? Oke, jadi di sini ada pengetahuan tambahan untuk mempermudah kalian sebenarnya. NH4Cl ini sebenarnya adalah suatu senyawa ion yang namanya amonium klorida. Nah, amonium klorida itu dapat terionisasi jadi NH4+ dan Cl-. Nah, dari sini kalian sudah bisa tahu nih Cl-nya muatannya berapa. Pasti -1 kan. Jadi nggak perlu kalian cari tahu nih NH-nya biloxnya berapa gitu. Lihat Cl-nya kan. Oke. Jadi nggak mungkin yang A itu Cl-nya -1, yang B juga -1. Oke. Lanjut yang C, NH4ClO3. Nah, ini adalah suatu senyawa ionik juga, yaitu namanya amonium klorat ya. Nah, dia dapat terion jadi NH4+ dan ClO3-. Nah, baru setelah dia jadi ClO3-, kita coba cari biloxnya berapa gitu. Oke. Kemudian kita lanjut dulu yang D. NH4ClO4 itu juga sama ya, dia dapat terion jadi NH4+ dan ClO4-. Oke, nanti kalian bisa cari Cl-nya di sini muatannya berapa. Kemudian yang E, ini N2H5Cl. Nah, kalau ini tidak bisa terion ya. Bisa nggak ya N2H5Cl? Eh, sepertinya bisa, sepertinya ya. Oke. Dia akan terbentuk N2H5 plus dan Cl-. Ya. Ini ada senyawanya ya, namanya hidrazin. Ya. Hidrazin tuh N2H4 ya. Hidrazin itu nanti kalian temukan di reaksi organik sebenarnya. N2H4 itu hidrazin, lalu kalau ketambahan 1 H plus jadinya N2H5 plus gitu. Oke. Jadi dia bisa terion jadi N2H5 plus dan Cl-. Nah, di sini sudah pasti Cl-nya -1. Oke. Nah, tinggal dari C dan D nih. Siapa yang kira-kira biloxnya +7? Nah, berarti antara ClO3- dan ClO4-. Oke. Antara Cl dan oksigen, yang sudah pasti adalah oksigen ya. Oksigen tuh -2, berarti dikali 3 jadi -6 ya, di totalnya. Kemudian berapakah Cl-nya ketika di total muatannya -1 di sini? -1. Setuju Cl. Supaya sama dengan -1. Plus 5 nggak sih? Iya. +5 ditambah -6 kan -1 ya. Sedangkan yang bawah di sini -2. Kali 4 berarti -8 ditambah berapa sama dengan -1 gitu.
minus positif plus tujuh plus 7. tujuh. Oke. Ya. Jadi di sini CL-nya plus 5, di sini CL-nya plus 7. Oke. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi ya kemungkinan besar jawabannya yang D. Oke. Nah, coba dari sini. Ada pertanyaan nggak? Jadi untuk soal Olimpiade itu ya tidak hanya sekedar kalian tahu bagaimana cara membuat atau melihat dia biloxnya berapa aja, tapi juga butuh pengetahuan tentang senyawa apa aja yang bisa terion gitu ya. Untuk mempermudah aja. Jadi nggak usah ngitung N-nya berapa, hanya berapa itu terlalu banyak yang dihitung nanti. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Makanya bisa dipecah. Nah, pecahannya itulah yang bisa kalian hitung. Bilangan oksidasinya ya. Oke. Ada lagi? Kita lanjut. Oke. Nah, lanjut ke nomor 6 di sini ya. Oke, ini adalah suatu reaksi redox nih. Dalam suasana basah, logam kobalt dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH 3 kali. Sementara natrium hipoklorit dapat dioksidasi menjadi NaCl. Oke, ya udah kita tuliskan aja reaksinya. Jadi ada kobalt bereaksi dengan natrium hipoklorit NaOCl, kobaltnya akan berubah jadi kobalt hidroksida plus jadi NaCl. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa koefisien kobalt dan NaOCl. Ini banding ini berapa banding berapa gitu. Nah, pertama kita harus tentukan dulu yang namanya bilangan oksidasi ya. Nah, biasanya bilangan oksidasi yang kita cari adalah yang berubah saja. Oke. Nah, nanti lama-kelamaan kalian akan tahu nih, unsur apa aja yang bisa berubah bilangan oksidasinya. Biasanya adalah unsur logam transisi ya. Jadi kobalt udah pasti kemungkinan dia berubah. Kobalt di sini biloxnya 0, kobalt di sini biloxnya berapa? Nah, nanti kalau sekalian pecah, sebenarnya dia kan terbuat dari OH- dan kobalt 3 plus, ya kan? Nah, jadi kobaltnya itu plus 3 nanti. Oke. Jadi biloxnya berubah dari 0 menjadi plus 3. Kemudian siapa lagi yang bilangan oksidasinya berubah? Nah, di sini kalau saya lihat itu klorinnya. Oke. Tahu dari mana? Ya, natriumnya itu plus 1, oksigen minus 2 kan? Sudah pasti, maka klorinnya di sini plus 1. Nah, kemudian klorinnya akan berubah jadi dari plus 1 menjadi Na-nya plus 1, Cl-nya minus 1. Nah, jadi di sini ada perubahan kobalt dari 0 plus 3, menjadi plus 3 dan Cl-nya plus 1 menjadi minus 1. Oke. Nah, cara paling gampang ya atau paling cepat untuk menyetarakan reaksi redoks adalah dari perubahan bilox ya. Maka kita akan cari dulu berapa perubahan biloxnya. Di sini kobalt menjadi kobalt 3 plus, perubahan biloxnya adalah 3. Kemudian dari Cl menjadi Cl minus, plus 1 menjadi minus 1. Berarti kan turunnya 2. Maka perubahannya 2. Nah, 3 dan 2 ini sebenarnya adalah elektron yang diserah terimakan sebenarnya. Sehingga untuk menyamakan elektronnya, nanti kita akan kalikan silang. Jadi caranya adalah ini, nanti akan kalikan 2, ya. Yang 2 akan kita kalikan 3. Jadi ada perkalian silang. Nah, perkalian silang itu adalah salah satu cara
menyetarakan reaksi redoks dengan cepat ya, karena pilihannya pilihan ganda. Jadi gimana caranya kalian cepat jawabnya. Sehingga kobaltnya nanti akan punya koefisien 2 ya, dari kali 2 tadi. Di sini juga 2 ya. Kemudian NaCl itu dikali 3. Ya udah dapat nih. Jadi kobaltnya 2 dibanding NaCl 3. 2 banding 3. Ya udah jawabannya yang A gitu. Jadi tidak perlu disetarakan semuanya. Kalau pertanyaannya adalah berapa koefisiennya, cukup kalian tahu berapa yang bilox yang berubah ya, perubahannya berapa lalu dikali silang. Itu udah selesai permasalahan. Oke. Oke, semisal kayak saya contohkan reaksi yang lain ya. Oke. Kalian bisa nggak melihat dia perbandingannya berapa ya? Misal MnO2 ditambah wait, KMnO4 aja. KMnO4 ditambah Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah Mn2+. Nah, berapa perbandingan KMnO4 dan Fe2+-nya? Jadi lihat bilox yang berubah, lalu dikali silang. Udah selesai gitu aja. Oke. Nanti Mn-nya +7 ya. Oke. Jadi +7 menjadi +2, yang satu +2 menjadi +3. Oke. Nah, jadi yang +7 menjadi +2 berubahnya 5. Fe2+ menjadi Fe3+ berubahnya 1. Nah, berarti kita kali silang ya. Yang 5 kita kali 1, yang 1 kita kali 5 nanti. Maka koefisien KMnO4-nya nanti 1, Fe-nya 5. Nanti kalau ditanyakan berapa perbandingannya, ya 1:5 gitu. Oke. Nah, itu adalah cara menyetarakan redox lebih cepat, tapi ini reaksinya belum sempurna ya. Karena memang tidak ditanyakan, jadi cukup kayak gitu aja. Kalau mau lebih sempurna, tinggal ditambahkan H+ dan H2O. Kalau dia basa, berarti OH- dan H2O gitu. Untuk melengkapi oksigen dan hidrogennya nanti di akhir. Oke, itu nomor 6. Gimana? Aman? Oke. Lanjut di nomor 7 nih. Oke. Di situ sudah ada reaksinya dan sudah setara. Nah, yang ditanyakan adalah mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Oke. Jadi ingat ya, kalau dia biloxnya naik, yaitu oksidasi. Jadi coba analisis siapakah yang mengalami oksidasi dan siapakah yang mengalami reduksi. Jadi saya tulis lagi nih. AU ditambah Cn min tambah O2 tambah 2H2O menjadi 4 AuCN 2 min plus 4 OH min. Nah, berarti kalian coba cari masing-masing bilangan oksidasinya berapa, kemudian bilangan oksidasi mana yang naik. Kalau dia bilang oksidasinya naik, maka dia mengalami oksidasi gitu. Jadi kalau ketemu ternyata ada bilangan oksidasi yang turun, maka dia mengalami reduksi.
Oke. Lalu langsung aja ya. Untuk yang mengalami oksidasi itu adalah logamnya ya, emas ya. Emas di sini nol biloxnya karena dia tidak ada muatannya ya, atau unsur murni. Kemudian dia akan berubah jadi AuCN2-. Nah, di sini sebenarnya ya, kalau kalian bingung, ini tuh C-nya, N-nya berapa sih biloxnya? Nah, ternyata CN di sini dan CN di sini itu tidak berubah nanti biloxnya ya. Karena di sini anggap aja CN min itu kayak CL min gitu. Jadi dia C dan N itu saling satu kesatuan ya. Namanya sianida. Pernah dengar ya? Sianida itu CN min. Nah, jadi CN min itu biasanya tidak berubah bilox. Sehingga seolah-olah CN min di sini sama kayak CL min gitu. Jadi bisa aja mirip dengan AuCl2 min. Nah, kalau kayak gitu, maka kita bisa anggap nih CN min ini satu kesatuan ya. Nah, kalau kayak gitu kita bisa pecah. Jadi ada dua CN min dan ada emas. Nah, kira-kira berapa muatan emas kalau muatan totalnya minus satu gitu. Berarti AU-nya sudah pasti plus satu, ya kan? AU plus tambah 2 CN min, totalnya AU CN2 minus. Masih ada sisa minus satu. Oke. Jadi bilangan oksidasi untuk emasnya adalah plus satu ya. Nah, emas itu mengalami oksidasi di sini. Oke, karena dia biloxnya naik. Kemudian nanti yang akan mengalami reduksi itu kalian bisa lihat bahwa di sini ada oksigen ya, O2, itu 0, bilangan oksidasinya berubah jadi OH-. Hidrogen itu plus satu, oksigen di sini minus 2 ya. Oke, jadi oksigennya itu biloxnya turun. Oke. Nah, berarti siapakah yang mengalami oksidasi? Nah, itu spesifik ya. Jadi emas mengalami oksidasi, kemudian oksigen mengalami reduksi. Oke, coba ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D berarti. Oke ya. Nah, untuk CN-min. Nah, pertanyaannya memang di CN-min ini menjebak ya. Antara C dan N. Kalau ada CN-min, berapa bilox masing-masingnya gitu. Oke, nah ini agak sedikit rumit ya untuk C sama N ya, karena dia golongan 4 sama golongan 5. Oke. Nah, untuk CN-min dia tuh ikatannya rangkap 3 nanti ya. Oke, kemungkinan besar eh, karbonnya itu plus berapa nih? Oh ya, C sama N siapa yang lebih positif? Karbon ya, ya nggak sih? C dan N. Misal ditanyakan berapa bilox karbon dan nitrogen. Berarti antara karbon sama nitrogen, siapa yang lebih positif? Gitu. Yang lebih positif, karbon apa nitrogen ya? Di tabel periodik eh, B, C, N, O, F ya. Berarti yang lebih kiri kan C ya. KC-nya lebih positif. Oke, nanti muatannya positif, N-nya lebih negatif. Oke. Nah, di sini karbonnya kemungkinan besar bisa aja bermuatan plus 4, N-nya minus 5. Bisa aja. Atau bisa aja yang lain. Misal karbonnya plus 2, N-nya minus 3. Atau yang lain-lain ya. Bisa banyak banget kemungkinannya. Nah, untuk mengetahui siapa yang tepat, itu nanti ada pencarian bilangan oksidasi untuk kimia organik. Itu beda lagi ya intinya. Caranya beda lagi. Intinya yang CN-min untuk sekarang ya, kalian bisa anggap plus 4 sama minus 5 atau plus 2 atau minus 3 gitu. Intinya dia satu kesatuan ya. Totalnya minus 1 gitu. Oke. Eh itu dulu, kita next ke soal berikutnya ya. Jadi itu contoh untuk reaksi redoks 2. Untuk sisanya nanti kalian bisa lihat sendiri kayak apa ya. Oke. Lanjut kita ke soal stoichiometri sekarang.
Oke, stoichiometry. Yang pertama yang akan sering keluar adalah persen massa dan formula molekul ya. Bagaimana cara kalian mengetahui dalam suatu molekul atau suatu rumus kimia itu berapa persen massanya, dan juga dari persen massa tersebut bagaimana formulanya gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini soal tahun 2019 ya. Di sini ada struktur guanidin. Oke. Nah, berapa persen massa nitrogen dalam guanidin? Oke. Nah, ini sebenarnya simple aja. Jadi di sini ada strukturnya, kalian bisa ubah menjadi rumus kimia. Rumus kimianya berarti misal hidrogennya ada 5, karbonnya ada 1, N-nya 3. Oke. H5CN3 atau dibolak-balik sama aja lah. Oke. Nah, di dalam H5CN3 ini nitrogennya berapa persen gitu. Nah, untuk mengetahui berapa persen masing-masingnya, caranya gampang aja ya, tinggal perbandingan AR dan MR-nya. Jadi kayak gini ya, AR itu artinya apa sih gitu ya? AR. Jadi masing-masing atom itu punya AR ya. Contohnya AR hidrogen, AR karbon, dan AR nitrogen. Nah, AR ini bisa kalian temukan di tabel periodik ya. Tabel periodik di situ ada nomor massa. Nah, nomor massa itu nomor massa yang sudah relatif ya, artinya sudah dirata-ratakan dari setiap isotopnya. Oke. Untuk hidrogen itu airnya 1, kalau karbon 12, nitrogen 14 ya. Oke. Ini kalian bisa lihat di tabel periodik nomor massa ya. Jadi massa itu lebih besar daripada nomor atomnya kan. Nah, ternyata masing-masing unsur itu punya massa. Oke, sama kayak misal kalian di kelas masing-masing orang punya massa gitu. Kemudian ditanyain, berapa sih yang masanya 40 di dalam kelas? Ya. Misal ada 3 orang yang masanya 40, maka dia berapa persen? Nah, itu kan tinggal perbandingan eh, orang tersebut dibagi totalnya gitu. Nah, total dari berat ini namanya adalah MR ya. Oke, jadi MR-nya itu kan 5 kali AR hidrogen ditambah 1 AR karbon ditambah 3 AR nitrogen. Oke, ini simpelnya. Intinya semuanya ditotalkan, itu namanya MR ya. Oke. Ya udah 5 kali 1 tambah 1 kali 12 tambah 3 kali 14. Oke, berapa nih? 5 plus 12 plus 42 ya. 59, Mas. 59. 69. Oke, sip. Nah, Mas. Jadi massa total semua orang itu, Maaf, 59. oh 59. Wait, bentar. Oh iya benar, 59. Oke, benar. Nggak nambah ya. Oke. Benar, 59 ya. Jadi total semua orang atau semua unsur di situ 59. Lalu yang ditanyakan adalah berapa persen yang masanya 14 gitu. Nah, cara cari tahunya ya seperti rumus matematik biasa ya. Persen nitrogen adalah massa nitrogen dibagi massa total. Oke, MR dari H5CN3. Nah, permasalahannya adalah nitrogen itu nggak cuma satu, ada 3. Nah, jadi di sini harus dikali 3. Gitu. Oke, baru kali 100%. Ya udah, dapat deh. Coba, kira-kira jawabannya apa nih? Jadi massa nitrogen dibagi massa total semuanya, nanti nitrogennya dikali 3 gitu. Oke, itu adalah cara mencari persen massa. Pak, itu MR-nya 5CN3 kan ya? Oh ya benar, sorry. H5. Oke, terima kasih. 14, 3 dibagi 9. 0,71. Mhm. Kemudian dikali 100%. 0,71. 71-nya ya. Ambil angkanya 71. 71. Ya, 71,1.
Oke, 71,186. Oh, berarti yang D, oke. Kak. Dan D ya. Oke. 1,9. Sekitar 71-an. Jadi lihat angkanya aja 71. Kalau udah 71 tuh ya udah Udah yang D masuk Mas. D. Kebetulan nggak ada yang bedanya deket ya, nggak ada. Bedanya agak-agak jauh. Oke deh, kita 71-an ya. Oke. Nah, biasanya hitungan beberapa siswa itu beda-beda. Kenapa? Karena AR-nya itu kalau dia dikasih tahu pakai AR yang dikasih tahu. Misal di sini ada nitrogen, AR nitrogen itu 14,03 misal. Ya ini dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Tapi biasanya nanti komanya itu beda dikit lah. Tapi nggak beda jauh sih, bedanya dikit. Jadi ya boleh pakai AR yang dibulatkan ya. Walaupun di tabel periodik kalau kalian lihat itu pasti ada koma-komanya pasti. Boleh dipakai, boleh enggak ya. Oke. Lanjut, itu adalah cara mencari tahu berapa persen unsur ya, persen massa ya, persen massa unsur dalam suatu senyawa. Maka di sini nitrogennya 71%. Oke. Nah, nanti juga bisa kalian cari karbonnya, misal 12/59, berarti kan. Bisa juga kalian cari hidrogennya, berarti 1 kali 5/59 gitu. Oke, kira-kira kayak gitu. Oke, kita lanjut ya untuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah tipikal soal di mana di situ diketahui persen massanya. Nah, sekarang gimana caranya mengubah persen massa menjadi rumus kimia, gitu ya. Nah, di sini ada oksida nitrogen, berarti nitrogennya ketemu oksigen ya. Kemudian mengandung 36,4% massa oksigen. Nah, rumusnya apa? Jadi kayak dibalik itu, ya kan? Oke, untuk mengetahui rumusnya, itu nanti kita bisa coba bandingkan yang namanya molnya ya. Oke. Jadi perbandingan mol itu sama kayak perbandingan indeks ya, atau nanti sebenarnya koefisien yang ada di bawah ya, indeks, namanya indeks ya. Cara mencari indeksnya, apakah dia 1/2, 2/3, itu caranya adalah perbandingan mol ya. Perbandingan mol antara nitrogen dan oksigen. Nah, apa itu mol? Mol itu kan sebenarnya adalah massa dibagi AR. Kenapa bisa massa dibagi AR? Nah, untuk AR sendiri satuannya apa? Kalau di tabel periodik itu kan nggak ada satuannya ya, 1, 12, 14. AR itu satuannya adalah gram per mol. Oke, maka nanti kalau massa di sini kan massa itu gram, AR itu kan gram per mol. Berarti kan gram per mol tinggal molnya ya. Nah, itu nanti kita akan bandingkan molnya berapa. Jadi kita harus bandingkan massa per AR-nya. Nah, untuk oksigen berapa massanya? Itu di situ 36,4% ya. Bisa persennya dikasih, bisa nggak, sama aja ya. Kemudian nitrogennya nggak tahu nih berapa persen. Kira-kira nitrogennya berapa persen gitu ya. Nah, cara mengetahuinya adalah nitrogen dan Dikurangi oksigen di 3 total 100% ya. Oke. Kalau oksigennya 36,4%, nitrogennya berapa? 63,6. 3,6 ya. Oke. Nah, itu kalau dia senyawanya hanya terbuat dari nitrogen dan oksigen saja. Oke. Nah, berarti nitrogennya 63,6 ya. 99. Oke, sip. 63,6%. Oke. Kemudian di sini persentase itu namanya persen massa ya. Oke, jadi kamu bisa langsung anggap dia masanya gitu. Jadi seolah-olah gini, semisal kamu punya 100 gram, nah karena 36,4%-nya itu oksigen, maka 364 gramnya itu oksigen, 63,6 gramnya itu nitrogen. Jadi
Sama seperti itu. Jadi boleh langsung dimasukkan ke rumus massa per AR. Air nitrogen 14, oksigen 16. Ya udah tinggal dibandingkan nih. Tinggal dihitung. Saya juga ambil kalkulator. Nitrogennya 4,54. 4,5 sekian. Oksigennya 2,275. 3,375. Oh, 3 2, atau 2? 2 ya? 2,275. Nah, ketika udah kayak gini, kalian bagi dengan nilai terkecilnya, yaitu 2,275 ya. Supaya nanti ada yang angkanya 1 ya. Di oksigennya kan 1 banding berapa gitu. Jadi 4,54 bagi 1,99 ya. Ya, itu mendekati 2. Oke. Nah, jadinya kalian akan mendapatkan perbandingan nitrogen dan oksigen itu dalam bentuk perbandingan mol ya. Jadi 2:1. Kebetulan tepat ya, 2:1. Sehingga rumusnya apa? Oke. Nitrogennya itu indeksnya 2, oksigennya indeksnya 1. Nah, biasanya kalau 1 nggak ditulis ya. Oke. N2O. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke ya. Nah, ini adalah salah satu soal stoichiometry, yaitu tentang persen massa dan formula molekul. Ya, mungkin di kelas udah pernah diajarin. Tapi untuk Olimpiade, kesulitannya adalah di perbandingan antara N dan O-nya, kalau nanti kalian ketemu angka-angka yang tidak boleh dibulatkan. Oke. Jadi ini saya kasih tanda dikit ya. Kalau semisal nanti kalian dapat nih N banding O. Misal N-nya itu 1,67, oksigennya 3 misal. Nah, 1,67, misal sorry, oksigennya 1 deh. Oke. 1,67 banding 1. Oke. Kira-kira kamu bakal bulatin kedua atau enggak nih 1,67? Nah, angka 1,67 ini nanggung ya. Enggak 1,5 itu agak jauh ya. Ke 2 juga agak jauh gitu kan. Enggak terlalu dekat lah intinya. Maka kalau ada angka yang nanggung, ya khusus untuk 1,6 itu kalian kali 3. Coba 1,67 kali 3. Misal. 5,01. 5. 5 kan. Ya, Ini dia 3. oksigennya berarti 3. 3. Maka dia 5:3. Oke. Ini nggak boleh dibulatkan ke 2. Nanti kamu dapatkan 2:1 nanti kan. Nah, Oh. ini hasil yang salah, ini hasil yang benar. Gitu. Itu contoh. Kalau ada angka 1,6 ya, atau 0,6 ya, ada 6-nya. Satu lagi yang komanya 3 ya. Misal 1,3 banding 1 nih. Nah, 1,3 itu tengah-tengah ya, antara 5 sama ke 1, 1,5 sampai 1 itu tengah-tengah ya. Udah, kalian kali 3 aja. 3 aja. Jadinya Oke. nanti 3,9 sama 3,9 mendekati 4 4. kan? Oke. Ya, Iya, ini 3. Oke. Jadi ini tidak boleh dibulatkan 1:1, nggak bisa. Yang benar 4:3 gitu. Nanti kesulitan untuk Olimpiade kayak gitu ya. Jadi ada beberapa yang ya tidak boleh dibulatkan ya. Angkanya itu tengah-tengah ya. Oke. Jadi coba kali 3 gitu. Oke, 1,6 sama 1,3 atau 0,6, 0,3 itu nggak bisa dibulatkan ya. Oke. Itu tambahan dikit. Kita lanjut. Eh,
berikutnya adalah tentang mol, konsentrasi, dan persamaan gas. Oke. Nah, makin ke sini makin rumit stoichiometrinya di sini ya. Oke. Oh, wait, salah, salah. Oke, bentar-bentar. Ini tuh judulnya, Yang 2023. ya, gimana, gimana? 3.2 ya, lanjutannya. Nah, ini mol, konsentrasi, dan persamaan gas. Nah, untuk mol sama konsentrasi itu ada rumusnya ya. Dan rumusnya wajib kalian ketahui ini. Untuk apa? Untuk mempermudah mencari tahu jumlah zatnya berapa. Jadi kayak mol itu hubungannya sama massa apa, konsentrasi sama mol itu apa. Kemudian ada persamaan gas ideal nanti ya. Untuk mengetahui ya jumlah zat ya. Oke. Nah, mungkin untuk mol sendiri ya, itu rumusnya ya paling simpel mol sama dengan massa per AR ya, yang tadi atau massa per MR. Kemudian konsentrasi, salah satu konsentrasi yang terkenal adalah molaritas ya. Ini kalau ini mol ya. Oke. Molaritas itu lambangnya M. Oke. Rumusnya adalah N per V aja ya, mol per volume. Oke. Jadi ada hubungannya sama mol yang sebelumnya. Oke. Kemudian satu lagi adalah persamaan gas. Nah, khususnya persamaan gas ideal, itu rumusnya terkenal banget ya, PV sama dengan nRT ya. Di sini ada molnya juga. Jadi untuk gas ideal, di sini ada tekanan dan volume, ternyata berbanding lurus dengan mol dan suhu. Dan R-nya itu 0,082 ya. Oke. Nah, ini adalah persamaan sederhana. Oke. Kemudian yang akan saya perdalam adalah sebenarnya molaritas. Nah, biasanya molaritas nih siswa-siswa itu sering terjebak karena molaritas itu belum tahu artinya apa ya. Kalau mol itu gampang ya. Mol itu adalah artinya jumlah zatnya aja gitu ya. Oke. Jadi jumlah zatnya ini lebih ke arah jumlah molekulnya gitu ya. Kalau 1 mol berarti molekulnya ya sekitar 1 mol. 1 mol itu kan jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, partikel. Jadi mol itu cuma nunjukin berapa jumlah molekulnya sebenarnya. Nah, tapi untuk molaritas ini yang sering terjebak adalah belum tahu arti molaritas itu apa gitu ya. Molaritas itu biasanya untuk menentukan tingkat kepekatan ya, kepekatan. Kalau semisal saya punya HCl 1 molar dibandingkan dengan HCl 0,5 molar. Nah, berarti yang lebih besar kan HCl 1 molar ya. Maka dia dianggap lebih pekat gitu. Dan HCl 0,5 dianggap lebih encer ya, kebalikannya ya. Oke. Jadi molaritas itu kepekatan dan keenceran ya. Tapi ini relatif ya. Harus ada perbandingannya. Nah, karena dia ngomongin kepekatan dan keenceran, maka konsentrasi ini atau molaritas ini bisa digunakan untuk mengetahui perubahan konsentrasi ketika terjadi pengenceran. Ini perlu saya terangkan dulu ya. Untuk pengenceran, semisal tadi ya, saya punya HCl 1 molar, volumenya 1 liter gitu ya. Kemudian saya akan encerkan menjadi 0,5 molar. Nah, kita nggak tahu nih jadi berapa liter. Menurut kalian, pengenceran tuh eh, volumenya bertambah atau berkurang kira-kira? Diencerkan. Ditambah ya? Oke. Yang ditambah apa berarti? Air ya? Ya kan? Ya, Ditambah air. Oke. pelarutnya. Ditambah pelarutnya, benar. Nah, kira-kira berapa air yang saya tambahkan supaya jadi 0,5 molar?
Itu pertanyaannya sebenarnya gampang tapi agak rumit. Agak rumit diungkapkan lewat matematika ya. Nah, intinya adalah pengenceran itu sebenarnya molnya tetap ya. Oke. Jadi mol di sini maksudnya adalah mol HCl ya. Tetap. Jadi mol HCl dalam keadaan awal itu akan sama dengan mol HCl dalam keadaan yang kedua. Ini anggap keadaan pertama, anggap keadaan kedua. Jadi molnya selalu tetap. Karena apa? Karena yang tambahin kan air, bukan HCl-nya kan. Jadi HCl-nya tetap sama gitu. Nah, tadi mol apa hubungannya sama molaritas? Ya, T mol sama dengan N kali V kan. Jadi di sini ada rumusan M1V1, M2V2 yang juga lumayan terkenal ya. Oke. Nah, berapakah volume HCl di akhir untuk pengenceran 1 molar jadi 0,5 molar? Coba kira-kira berapa nih? Jadi mula-mula 1 molar kali 1 liter ya. Untuk yang keadaan kedua 0,5 molar kali volume kedua. Berapakah volume kedua? Ini 1 bagi 0,5 kan? Ya, 2 liter ya. Oke. Jadi di sini HCl-nya akan menjadi 2 liter. Pertanyaannya adalah berapa air yang saya tambahkan? Kalau awalnya 1 liter jadi 2 liter. Jadi airnya 1 liter kan? Nah, jadi air yang ditambahkan tuh selisihnya. Jadi memang harus dihitung dulu. Pakai M1V1 baru menentukan berapa air yang bisa kita tambahkan di situ. Oke, itu yang namanya pengenceran ya. Oke. Kemudian eh, ada salah satu konsentrasi yang lain ya, yaitu namanya persen berat per berat. Oke, persen berat per berat ini juga disebut konsentrasi ya. Jadi konsentrasi itu tadi kepekatan. Salah satu jenis konsentrasi adalah molaritas. Jenis kedua adalah berat per berat. Semisal saya punya 30% HCl. 30% berat per berat HCl, misal kayak gitu. Nah, berapakah molaritasnya? Oke. Nah, di sini sebenarnya bisa dibedah ya. Jadi HCl itu 30%. Berarti kalau dia 100 gram, maka 30 gramnya HCl, lalu 70 gramnya air. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini berapa molar? Oke. Kalau kalian tahu, 70 gram air itu berapa mili? Misal, kalian tahu nggak? 1 gram itu berapa mili untuk air? Kalau kalian mengangkat botol kalian 1 liter, misal 1 liter air itu berapa gram? Dibalik misal. Jadi sama ya, 1 gram air itu sama kayak 1 mili air. Oke, kalau dia 1 liter berarti 1 kilo. Oke, nah ini namanya adalah massa jenis ya. Massa jenis air itu 1 gram per mili. Jadi kalau kalian mengangkat galon, galonnya itu 20 liter, berarti 20 kilo tuh. Oke, nah berarti 70 gram air itu setara dengan 70 mili air. Oke, kira-kira sekitar segitu. Nah, berapa molaritasnya? Molaritas itu kan N per V ya. Mol itu tadi massa per mR per V. Nah, jadi berapa molaritasnya? Masanya itu misal 30 gram per mR HCl. HCl tuh 35,5 plus 1 ya. Berarti ini 96. 36,5. Oke. Volumenya di sini 70 mili ya. Kali 10 pangkat 3. Oke. Berapa molar gitu kan?
11,74 ya. 11,74 ya, molar. Oke. Nah, berarti di sini ada konversi dari persen berat per berat menjadi molaritas. Nah, kalau kalian bedah itu terlalu lama nanti. Jadi ada rumus yang cepatnya ya. Rumus cepatnya adalah molaritas sama dengan massa jenis kali 10. 10 ini konversi persen dan 1000 ya. Ini di sini ada faktor 1000 dan persen kan 100. Jadi ada perkalian 10 kali persentasenya berapa per mr. Oke. Ini rumus cepatnya daripada kalian membedah satu-satu nanti. Coba kita buktikan ya. 1 kali 10 kali 30 per 36,5. Misal kayak gitu. 8,2 nggak sih? Iya, 8,2 Kak. Oke. Nah, 8,2 ini sebenarnya ada faktor dari massa jenis nanti. Oke. Karena di sini massa jenisnya air itu 1 gram per mili. Nah, massa jenis HCl itu beda lagi ya. Jadi kita nggak bisa pakai massa jenis air di sini, tapi massa jenis dari HCl ya. Oke. Jadi massa jenis HCl itu tidak satu ya. Bisa aja apa namanya? Bisa aja sekian gram per mili. Jadi beda nanti. Nah, kalau mau dicocokkan berarti sekitar berapa ya? Nah, kali 36,5 jadi 10 jadi 30. Misal massa jenis HCl atau larutan HCl itu 1,4 misal. Oke. Jadi dia tergantung massa jenis dari HCl-nya, bukan hanya massa jenis dari air ya. Jadi nanti dilihat massa jenisnya itu massa jenis siapa dulu ya. Karena air sama HCl itu akan berbeda. Oke, sekitar 11,5-an ya. Oke. Iya, betul. Nah, ini nilainya cukup mendekati ya. Mungkin massa jenisnya kita yang nggak tahu nih berapa ya. Itu kira-kira sekitar segitu. Oke. Nah, itu adalah cara konversi persen berat per berat ke molaritas. Oke. Nah, barulah kalian bisa ngerjain soal tahun 2023 nih, tahun lalu nomor 8. Oke, kita coba baca dulu soalnya ya. Ada volume HCl pekat 37% berat per berat, massa jenisnya 1,184. Nah, berapa volume yang dibutuhkan untuk membuat 200 mili HCl 3 molar? Oke, soal tahun lalu tuh emang lumayan rumit ya, tapi kita coba dulu deh. Jadi intinya adalah pertama di sini yang ditanyakan adalah berapa volume HCl ya kan? Kemudian dari 37% berat per berat itu nanti kalian bisa cari tahu nih berapa mHCl. Nah, kemudian yang diinginkan di soal adalah volume HCl-nya itu menjadi 200 mili dan konsentrasinya itu 3 molar gitu. Berapakah HCl-nya? Nah, ini kan rumusnya pengenceran sebenarnya. Yang ini HCl-nya pekat ya kan? Diubah jadi HCl yang encer gitu. Yang diinginkan di soal tadi ya, 3 molar dan 200 mili. Berarti pertama kita harus cari tahu dulu berapa konsentrasi HCl awalnya menggunakan persen berat per berat dan massa jenisnya. Masih ingat rumusnya tadi? M sama dengan Rho kali 10 kali persen per mR. Berarti anggapannya gini ya, M1V1, M2V2 gitu intinya. Oke, saya coba hapus lagi. Intinya di sini ada M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya coba kalian cari, kemudian V2, V1-nya yang akan dicari nanti ya. M2-nya 3 molar, volume 2-nya 200 mili.
Oke, berapakah V1-nya? Silakan dicoba. Kayaknya bisa kalau kayak gitu ya. Pertama cari dulu konsentrasi HCl 37% tuh berapa molar gitu. Oke, sambil dibahas ya. Jadi M1-nya kita cari dulu lewat sini ya. M1 massa jenisnya 1,184 kali 10 kali 37. Oke, 37-nya nggak usah dikasih persen lagi di sini. Per mr, mr dari HCl berarti ya. MR-nya tadi kan Cl itu 35,5, hidrogen 1 ya. 36,5. Kebetulan ketika dihitung pas ya, 12,0 ya. Oke, sengaja ya. Oke. Jadi molaritas yang pekat itu 12 molar ya. Make sense ya. Di mana molaritas kalau dia pekat itu lebih tinggi daripada yang encer kan. Oke. Jadi M1-nya itu 12 molar dapat dari 37% berat per berat itu tadi. Oke, jadi ada konversi berat per berat menjadi molaritas dulu gitu. Itu yang biasanya jarang apa ya, jarang dihitung oleh siswa ya. Karena di kelas tuh jarang diajarin berat per berat soalnya. Oke. Nah, ya udah ini tinggal dihitung ya. 12 kali berapa sama dengan 3 kali 200 ya kan? Gimana jawabannya apa?
50. 50 ya. Oke, sip. Kalau dia milih, di sini juga harus sama-sama milih. Oke. Oke ya. Nah, itu adalah soal asli Olimpiade tahun lalu ya. Jadi udah mulai kebayang ya soal Olimpiade kayak apa. Jadi nanti yang akan sering keluar adalah soal hitung-hitungan. Oke. Hampir 50% lebih itu soal perhitungan semua. Dan contohnya tahun lalu soalnya kayak gini. Yang bisa saya simpulkan adalah kita itu kan udah punya rumus tadi ya. Bentar, ini kok. Kita udah punya rumus banyak misalnya. Ada rumus mol, kemudian rumus konsentrasi, rumus persamaan gas ideal, itu adalah rumus dasarnya. Jadi kemungkinan besar tidak mungkin soalnya menanyakan rumus ini. Pasti rumus ini digabung dengan rumus yang lain, digabung dengan rumus yang lain gitu ya. Ini aja rumusnya yang M rho kali 10 kali persen, dan juga digabung dengan M1 V1 M2 V2 gitu. Nah itu soal Olimpiade bakal kayak gitu nanti. Oke, nanti kita harus terbiasa ya dengan soal-soal yang menggabungkan banyak rumus gitu. Oke, ada pertanyaan nggak untuk soal ini? Gimana bisa? Oke. Mungkin satu soal terakhir ya. Oke. Nah, ini adalah soal tahun 2022. Nah, kalau misal kalian ketemu soal yang seperti ini ya, kalian bakal ngerjain atau enggak kira-kira? Soalnya panjang dan juga eh, hitungannya banyak. Oke, kita coba baca dulu ya di sini. Ada 4,5 gram sampel dilarutkan dalam labu takar. Oke, jadi sampelnya nggak tahu nih apa ya. Oke. Ada sekian gram sampel dilarutkan dalam labu takar. Labu takar itu ya suatu wadah intinya ya. Wadah kimia yang berbentuk labu ya. Bentuknya kayak gini lah. Oke. Oke. Kemudian sampel ini dibagi dua, masing-masing 50 mili. Ditandailah dengan A dan B. Nah, gelas A-nya diencerkan dengan aqua DM ini air ya, air biasa aja lah. Hingga volumenya 250. Kemudian diambil 10, diencerkan jadi 100. Dari 100 ini diambil 25-nya, dan ternyata dari 25-nya itu konsentrasinya 1,8 ppm. Berapa persen berat terberat? Nah, kalau saya ngerjain soal ini, ya kalau saya ketemu soal ini, saya langsung skip biasanya. Soalnya hitungannya banyak dan perlu cukup waktu gitu ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya adalah ada konsep tentang pengenceran berarti ya. Oke. Tadi konsep pengenceran harus tahu yang M1 V1 M2 V2 ya. Yang kedua ada yang namanya konsep pengambilan. Nah, ini akan saya ajarin dikit ya. Jadi ada pengenceran dan pengambilan itu berbeda. Oke. Yang ketiga adalah di sini ada 1,8 ppm. Bagaimana mengubah ppm menjadi persen berat per berat itu juga perlu pengetahuan ya. Nah, kita mulai dari awal ya. Untuk pengenceran itu rumusnya tadi ya, molnya sama ya. Karena molnya sama nanti rumusnya M1 V1 sama dengan M2 V2. Yang penting molnya sama. Oke. Nah, sekarang saya coba ajarin yang pengambilan. Yang pengambilan ini kebalikan dari pengenceran ya. Semisal saya punya tadi ya, anggap aja HCl lagi lah ya. HCl-nya 1 molar, kemudian di sini ada 100 mili. Kemudian saya ambil
Oke. Saya ambil sebagiannya nih. Oke. Saya ambil cuma 20 mili. Oke. Berapa konsentrasinya kira-kira? Sini ada pengambilan gitu. Jadi mula-mula dia 100 mili HCl, saya ambil cuma 20. Berapa konsentrasinya gitu. Ini sama kayak misal saya bagi-bagi teh manis ya. Kalau tehnya manis artinya konsentrasinya tinggi gitu ya. Kemudian teh manis itu saya bagi-bagikan ke kalian. 10 mili, 10 mili, 10 mili. Rasanya sama semua nggak? Sama. Sama. Berarti konsentrasinya gimana? Berubah atau tidak? Iya, konsentrasinya tetap. Tetap. Oke, Terus itu volumenya. jawabannya. Betul, betul. Jadi di pengambilan itu konsentrasinya tetap. Nah, ini yang berbeda dengan pengenceran. Pengenceran yang tetap tuh molnya, kalau diambil berarti molaritasnya sama. Loh, lalu yang beda apa dong? Yang berbeda adalah molnya. Jadi dibalik ya. Jadi kalau saya ambil, ya, mula-mula itu molnya banyak, kalau diambil molnya jadi sedikit. Oke. Jadi nanti di sini yang sama adalah konsentrasi. Konsentrasi sama. Berarti M1 sama dengan M2 nih. Kalau dia pengambilan. M itu rumusnya adalah N per V kan. N1 per V1, N2 per V2. Nah ini rumusnya baru. Oke. Oke. Nah itu pengejaran dan pengambilan. Kita coba terapkan ke soal ini ya. Jadi mula-mula kita punya 4,5 gram sampel, sampelnya apapun lah. Dalam labu takar 100 mili. Oke, jadi mula-mula di sini ada 100 mili. Kemudian dibagi dua. Dibagi dua itu termasuk pengenceran atau pengambilan kira-kira. Jadi 100 mili saya bagi dua, dibagi-bagikan. Maka 100 menjadi 50 itu pasti pengambilan ya. Oke. Nggak mungkin pengenceran. Pengenceran kan lebih banyak volumenya nanti kan. Oke. Jadi dia pengambilan. Diambil 50. Nah, kemudian saya akan bedakan dengan pengenceran ya. Pengenceran tuh arahnya ke bawah nih, supaya kalian kebayang. Jadi 50 mili tadi diencerkan menjadi 250. Kemudian dipipet. Dipipet itu diambil. Diambil jadi 10 mili. Lalu diencerkan lagi jadi 100 mili. 100 mili ini diambil lagi 25 mili. Nah, di dalam 25 mili ini konsentrasinya 1,8 ppm ya. Oke, anggap ppm itu konsentrasi yang mirip dengan molaritas ya. Oke. Nah, kita akan melihat dulu nih. Yang pertama di sini. Kalau dalam 25 mili itu 1,8 ppm, yang 100 mili berapa konsentrasinya? Sama atau berubah? Kalau ke kanan nih termasuk pengambilan ya. Kalau pengambilan berubah nggak konsentrasinya? Ya. Konsentrasinya akan tetap, ya kan? Maka 25 mili ini 1,8 ppm, di 100 mili juga sama, ya. 1,8 ppm. Sama nih. Oke. Kemudian kita ke atas dari 100 mili ke 10 mili. Nah, itu namanya pengenceran ya. Kalau ke bawah pengenceran, kalau dibalik ya pemekatan berarti. Oke. Nah, kalau diencerkan itu jadi 1,8. Berarti sebelumnya berarti lebih pekat kan? Nah, lebih pekatnya berapa kali? Di sini kalau diencerkan kan berarti diencerkan 10 kali lipat. Berarti kalau Pekatannya dibalik 18. berapa ppm? Ya, jadi 18 ya ppm. Oke. Kemudian kalau ke kiri itu pengambilan lagi. Berarti konsentrasinya tetap ya, 18 ppm. Berarti kalau dibalik ke atas lagi, ini pengenceran 5 kali Ah, lipatnya. berarti Berarti ke atasnya berapa?
Plus 90 ya ppm. Nah, berarti kalau dalam 100 milinya berapa nih di awal? 90 ppm. Tetap ya 90 ppm tetap. Nah, jadi di awal itu sampelnya 90 ppm. Nah, berapa persen berat terberatnya? Nah, di sini ada konversi nih. Oke. ppm itu kepanjangannya apa? Oke. Part per million ya. Atau dalam bahasa Indonesia itu bagian per juta ya. Oke. Kalau bagian per juta itu sebenarnya bisa aja massa per massa. Oke. Jaraknya misal kita bandingkan dengan kilogram ya. Kalau kilogram ke bawah ya, sejuta kilogram, bukan sejuta kilogram, kilo kilogram itu turun ke bawah sebanyak sejuta. Dia jadi apa satuannya? Jadi kilogram dibanding satuan apa yang jaraknya 1 juta gitu. Kalau kilogram ke gram kan 1000 ya jaraknya ya. Berarti kalau jaraknya sejuta jadi apa? Dan kilogram ke gram, 1 kilo itu 1000 gram. Jadi kalau jaraknya sejuta, apa nih satuannya? Miligram ya nggak sih? Ya kan? Jadi ppm itu setara dengan miligram per kilogram. Ada juga nanti yang namanya ppb. Ya. ppb itu part per billion ya. Jadi kalau billion itu artinya miliar. Nah, kalau soalnya tentang ppb, maka dia misal per kilo, maka dia jaraknya harus 1 miliar. Nih. Jadi satuannya apa? Kalau dia jaraknya semiliar, di bawah miligram. 1000 lagi apa? Apa gram? Ada yang tahu? Oke. Jadi kalau ke bawah, di bawahnya mili itu mikro ya, 1000-nya ya, mikrogram. Kalau mau di bawahnya lagi, berarti ini 12, misal nanogram, dan seterusnya ya. Itu jaraknya makin ke bawah makin besar lah intinya. Oke. Jadi kalau ada ppb, ini artinya mikrogram per kilo ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sampelnya ya. 90 ppm tuh berapa berat per berat? Oke. 90 ppm itu berapa persen berat per berat? Nah, berarti kita bisa ubah nih satuannya. 90 miligram per kilo. Nah, di sini miligramnya adalah zatnya atau sampelnya. Kilogram ini miliknya pelarutnya berarti. Sama kayak mol per volume ya. Konsentrasi kan kayak gitu ya. N per V. Berarti yang di bawah itu biasanya pelarutnya. Tadi pelarutnya berapa kilo? Ada nggak ya? 100 mili ya. Oke. Jadi pelarutnya ini 100 mili. Nah, karena dia air, 100 mili itu sama kayak 100 gram. Oke. Ini 100 mili. Nah, karena dia air, 100 mili itu sama kayak 100 gram. Jadi di sini sama kayak berapa sih sampelnya? 90 miligram per kilo kali 100 kali 10 pangkat min 3 ya. Kilogram air ya. Oke. Jadi ini akan sama dengan 9 ya. 9 miligram. Ya kan? Oke, 9 miligram sampel. Nah, tadi sampel di awal itu 4,5 gram. Oke. Berapa persen berat per beratnya? Ya udah, 9 miligram ini tadi per 4,5 gram. Kita jadikan
sama nih, sama-sama gram misal. 9 kali 10 pangkat min 3 gram per 4,5 gram kali 100%. Oke. Di ppm diubah jadi sampelnya berapa, tinggal dikali dengan pelarutnya ya. Ternyata ada 9. Berapa ini hasilnya? 2%. 2, ini 9 bagi 4,5 kan 2 ya. Iya, Berapa 2. persen? 2 kali 10 min 3. 2 kali tambah 0,2 nggak sih? Oke. 0,2. Oke. Ya udah jawabannya yang B ya. Ya, itu. Oke. Itu soal terakhir kita. Salah satu soal OSK ya. Kira-kira nanti akan keluar tipe-tipenya kayak gitu lah. Itu salah satu contoh soal untuk yang bagian mol, konsentrasi, dan persamaan gas. Mungkin ada satu lagi kalau nggak salah ya. Di 3.3 itu nanti ada stoichiometry yang pakai mencari persen sampel dan seterusnya ya. Nah itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya aja deh. Ya. Atau nanti aja lah gampang. Oke. Gimana? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kak, mau lihat yang tadi yang hasil terakhirnya? Mau Yang nulis. ini ya? Oke. Nah ini tadi hasil akhirnya ya, ppm ya. Jadi ppm, kan ppm-nya nggak kita tahu ya. Ubah aja langsung jadi miligram per kilo supaya gampang gitu. Oke. Kan jaraknya sejuta pokoknya. Per million, sejuta gitu. Jadi sebenarnya boleh pakai massa per massa atau volume per volume bebas, yang penting jaraknya sejuta. Oke, misal mililiter per kiloliter, boleh-boleh aja sih. Tapi biasanya pakai massa ya. Oke. Kemudian yang kita cari adalah sampelnya berapa, di mana kita kalikan dengan pelarutnya. Tadi pelarutnya adalah air ya, 100 gram airnya. Gitu. Jadi sampelnya cuma 9 mili. Nah, ternyata sampel keseluruhan 4,5 gram ya. Oke, jadi ini sampel murninya, yang ini sampel, istilahnya sampel kotornya ya, atau sampel tidak murninya. Oke. Jadi di dalam 4,5 gram itu yang murni cuma 9 miligram gitu. Jadi cuma 0,2%-nya. Oke, aman? Ya, sisanya kita bahas di pertemuan selanjutnya aja ya. Itu tadi udah saya kasih apa namanya PDF-nya, mungkin kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk soal yang lain. Oke? Ya udah itu aja untuk hari ini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di sini ya. Mungkin kalau ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama.